secara fungsional KUA ini menjadi wakil negara untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat di bidang itu tadi, keagamaan. Menghidupkan kembali, menggiatkan kembali fungsi-fungsi yang sudah tidak terurus karena terlalu, kalau bahasa Jawanya itu ketungkul itu apa? Dikalahkan oleh fungsi yang administratif itu. Diperkuat tidak hanya perspektif Kemenak, tapi perspektif masyarakat. Jadi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat? Layanan apa yang dibutuhkan? Itu kita sediakan di KUA. Jadi nanti akan banyak sekali jenis-jenis layanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Bimas Islam bertemu kembali dalam podcast To The Point Bimas Islam. Dan hari ini kita mendapatkan tamu yang spesial karena kita akan membahas sebuah tema yang menjadi prioritas oleh Bapak Menteri Agama, yaitu tentang revitalisasi kantor urusan agama. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber. Saya sih biasa memanggil beliau ini Gus Adib. Beliau adalah Ketua Tim Revitalisasi KUA dan sekaligus saat ini diberikan amanah sebagai PLT Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama. Ini kita langsung saja ya Gus ya. Oh boleh. Dan sebelumnya kita boleh buka masker ya. Masker dulu. Oke. Kita bisa sampaikan juga ke teman-teman bahwa proses pengambilan gambar pada podcast To The Point ini sudah memenuhi melaksanakan protokol kesehatan, narasumber, host, dan juga kru sudah dilakukan swab PCR dan negatif. Ini juga disinfektan, jadi agak lumayan ketat kita Gus. Saya sebetulnya ada pertanyaan Gus, kemarin itu kan tanggal 29 Mei itu launching revitalisasi KUA. Ya, di Banjarnegara ya. Orang kan bertanya, ini emang KUA ini kenapa kok pakai acara revitalisasi segala? Ceritanya panjang aja. Boleh, kita panjang-panjang aja. Tapi terkait kata term revitalisasi kan artinya adalah proses atau perbuatan menghidupkan dan menggiatkan kembali gitu. Revitalisasi. Ya, ada kata re itu menarik gitu ya. Nah, ini sebelumnya juga sudah penting sekali. Kata re itu yang membawa kita pada sejarahnya itu. Oke, menarik nih. Sejarah, latar belakang, filosofis, pertimbangan segala macamnya. Nah, kita harus makanya ketika kemarin waktu kita mengadakan kick off di pencanangan di Banjarnegara, kita sajikan tuh sebuah atraksi wayang pasir, dan itu aspek historis dari KUA loh. Jadi memang rupanya jejak sejarahnya itu sejak zaman kerajaan-kerajaan di masa lalu. KUA secara fungsi. Jadi fungsinya, saya berpikir bahwa kenapa dilembagakan itu ya karena sebuah pengakuan atas fungsi-fungsi yang sudah berjalan di masyarakat dengan sangat baik. Secara historis. Sejak zaman kesultanan. Iya, betul. KUA. Gimana? Ceritanya? Ya namanya macam-macam ya. Penghulu itu menjadi salah satu nama yang paling populer ya. Ada Tuan Kadi, ada imam dan sebagainya. Di berbagai tempat orang menyebutnya dengan sebutan berbeda, tapi fungsinya sama. Fungsinya jalan di Kerajaan Mataram, di masa penjajahan Belanda, itu semua fungsi itu tetap berjalan. Dan menariknya yang diangkat oleh masyarakat menjadi semacam untuk mewakili orang sosok yang untuk memenuhi hajat kehidupan keagamaannya secara umum itu adalah para ulama. Iya. Nah, itulah kemudian yang pada zaman penjajahan Jepang itu Jepang mengangkat seorang tokoh nasional yang sudah sangat populer, yaitu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari secara formal kakeknya Gus Dur menjadi sumubu. Sumubu artinya penghulu. Oke. Dan penghulu ini kan memang sangat populer di tengah masyarakat sebagai orang yang menjadi tempat bertanya. Iya, kan penghulu. Penghulu itu kan kalau terjemahan secara literal dari Imamuddin kan. Penghulu agama. Iya. Imam ad-din, ya kan? Pemuka, penghulu, tokoh
Berarti agama. Penghulu itu lebih tua daripada KUA ya? Iya pasti. Secara fungsi. Pasti. Iya. Karena secara fungsional dia sudah lebih dahulu ada di masyarakat secara tradisi, dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, dari era ke era, berabad-abad yang lalu. Kemudian baru dia diakui, mendapat rekognisi dari pemerintahan, bahkan dari penjajahan, dilembagakan menjadi lembaga resmi pemerintah. Oke. Ya, pada waktu itu ada Semubo, nama yang resmi Semubo, dan orang pertama sebagai Semubo adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Pertanyaannya menarik ya. Pertanyaan begini. Yakin bahwa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari hanya ngurusin pencatatan nikah? Iya. Yakin Anda? Tidak, ya kan? Pasti tidak. Berarti ketika itu fungsi penghulu besar sekali. Hampir seluruh aspek kehidupan keagamaan kan ya? Exactly. Itu. Dan ketika dilembagakan bukankah itu malah mempersempit sebetulnya Gus? Nah, saya melihatnya beda. Jadi ini administratif kan belaka misalnya. Ini soal perspektif ini, ya kan? Saya melihat itu pengakuan, rekognisi. Iya. Rekognisi lembaga keulamaan bahwa dia sudah berjalan, diakui oleh masyarakat, dan itu menjadi satu instrumen penting di masyarakat. Negara memfasilitasi. Negara akhirnya harus memfasilitasi, ya harus, karena untuk semacam misalnya zaman dulu kan ada propaganda, ada kepentingan pemerintah. Buktinya pemerintah harus mengakui itu supaya dia bisa menitipkan pesan-pesannya kepada Semubo itu, pada penghulu-penghulu itu. Jadi peran-peran seperti itu, bahwa penghulu itu adalah sebuah agen transformasi, itu dari dulu. Secara historis, masyarakat itu ketika bertanya hal apapun terkait dengan agama, mereka datang kepada penghulu, atau imam, atau tuan kadi dan sebagainya. Betapa mulia mereka kedudukannya di tengah-tengah masyarakat. Tepat sekali. Dan ketika dilembagakan sebagai penghulu pada kantor urusan agama dalam perkembangannya, orang kemudian mengasumsikan penghulu ini hanya sebagai pencatat nikah. Nah, itu kan ada degradasi. Ya. Degradasi fungsi sebetulnya. Degradasi fungsi. Ya, jadi memang menguatnya sistem administrasi, menguatnya aspek-aspek ketertiban dalam kependudukan dan sebagainya, akhirnya memang sebenarnya tidak sengaja hanya itu yang menjadi tugas penghulu, tetapi karena itulah yang memang paling signifikan ketika itu. Dengan bertambahnya penduduk dan sebagainya, ya saya tidak tahu ini harus dilatih. Jadi kayak administratif lah. Iya, akhirnya kerja-kerja administratif lah yang lebih banyak begitu. Apakah ini yang menjadi landasan filosofis akhirnya perlu ada revitalisasi? Iya, tentu, karena satu itu dari aspek sejarah yang seperti itu, terus yang kedua problem agama itu kan luas sekali. Pasti. Ya, sekarang begini, kita harus akui bahwa agama sebagai sebuah domain tersendiri dalam pembangunan ini menyimpan banyak masalah, betul nggak? Potensi masalahnya banyak sekali. Perbedaan pendapat itu satu hal itu. Sholat itu belum takbir aja kita udah beda. Iya. Ada yang sholat, ada yang enggak. Terus kemudian adanya hitam putih antara beriman dan tidak beriman. Saya tidak ingin mengatakan kafir, ya kan? Ini kan ketat. Faktanya ada. Itu fakta. Fakta bahwa pemahaman itu begitu beragam dan akan potensial untuk menimbulkan gesekan satu sama lain. Paham keberagamaan di tengah masyarakat itu menyimpan potensi konflik, itu fakta. Itu fakta. Dan itu sejak dulu. Cuman di masa lalu penyelesaiannya itu dibikin sesederhana, dibikin seringan beda pendapat. Emang kenapa sih kayak gitu? Tapi sekarang rupanya tidak kan? Sekarang malah jadi polarisme. Nah ini kan PR tersendiri ya, PR tersendiri, dan itu nanti akan masuk dalam fungsi KUA itu nanti. Nah ini dengan pengakuan, dengan mengakui atau paling tidak memahami, menyadari bahwa agama menyimpan potensi yang begitu besar untuk itu, maka seharusnya harus ditangani dengan lebih sungguh-sungguh kan. Dan urusan agama itu kan bukan hanya urusan pencatatan nikah, bukan urusan itu saja kan. Nah, fakta yang kedua adalah bahwa KUA itu mengawal domain ini. Dia kalau boleh dibilang begini, rejim agama itu dipegang oleh Kementerian Agama.
Ini simplifikasi aja ya. Simplifikasi. Secara fungsi di negara kita ya yang diberikan amanat untuk rejim keuangan Menteri Keuangan, Kesehatan, Menteri Kemenkes. Rejim agama siapa? Kementerian Agama. Nah sekarang outlet Kementerian Agama ada di mana? Outlet kita pahami sebagai bentuk luaran untuk keluaran dari layanan keagamaan ada di mana? Di KUA. Ya, yang orang bersentuhan langsung dengan layanan di bawah KUA. Memang kita sengaja membangun KUA di halaman rumah masyarakat. Untuk apa coba? Kita bangun KUA di level kecamatan. Untuk apa? Tujuannya apa? Negara ini sudah begitu besar mengeluarkan sejumlah uang untuk membangun unitnya di kecamatan. Ya kan? Melihat ini, kita harus sadari bahwa ini kantor vertikal loh. Dan menyimpan orang-orang yang paham agama di tingkat kecamatan. Iya itu. Nah, untuk apa itu? Betapa religiusnya negara kita. Nah itu dia kan. Pengakuan negara ini terhadap penghulu bukan hanya dari aspek bahwa beliau-beliau di masa lalu itu sudah melaksanakan fungsinya dengan sangat baik, tapi pengakuan terhadap pesan yang beliau-beliau sampaikan, ada pesan agama. Bahwa mereka melayani nikah karena secara kultural di masyarakat kita nikah itu peristiwa agama ya. Peristiwa agama. Ketimbang hanya sekedar peristiwa administratif meskipun. Iya, dan salah satu ad-daruratul khamsah. Iya. Ya kan, hifdzun nasl kan. Makanya penghulu punya fungsi itu ya. Itu dia. Nah, oleh karena itu maka penting gitu memperkuat peran fungsi KUA ini agar agama ini bisa disajikan ke masyarakat dengan begitu ramah sesuai dengan tujuan umumnya, yaitu menciptakan kemaslahatan, mewujudkan kemaslahatan, rahmatan lil alamin lah. Jadi pemerintah memfasilitasi kehidupan beragama sedemikian rupa. Iya. Masih aja ada yang bilang negara kita ini sekuler gitu. Buktinya kita ini mengawali undang-undang loh, yang akarnya itu ada di syariah, ya undang-undang perkawinan, satu, undang-undang zakat, undang-undang wakaf, undang-undang halal, undang-undang haji. Ini masa negara sekuler ngurusin zakat, wakaf, haji di legislasi di hukum nasional. Mana ada negara sekuler? Nah, saya tadi ingin menyampaikan satu hal lagi mengenai positioning KUA. Nah, KUA ini kan kantor vertikal yang ada di kecamatan kan. Dari pusat langsung pusat ke bawah. Dan tidak banyak loh di Indonesia kantor yang sejenis kayak KUA. Hanya 3 kan. 1 kepolisian, yang 2 TNI, yang 3 KUA. Selebihnya otonom. Kemenku mungkin ya. Kemenku nggak sampai kecamatan. Oh iya. Ini yang sampai kecamatan. Kalaupun kantor vertikalnya ada, yang lain ada sampai ke kabupaten kota. Iya. Tidak sampai kecamatan. Ada puskesmas tapi kan bukan otonom. Otonom. Di bawah Pemda kan. Betul. Begitu pula BKKBN kan. Kalau Kemenak, KUA bersama dengan Polsek dan Koramil ya. Iya. Itu makanya. Betapa diposisikan sangat penting sebetulnya ya. Benar sekali. Bersamaan dengan pertahanan dan keamanan. Iya, jadi ini positioning yang sangat penting. Saya sering berkali-kali begini. Coba pikirkan, jika polisi, ini terkait dengan tugas fungsi kantor vertikal loh. Kalau polisi ngurusin keamanan, ya kan? Keamanan masyarakat, ketentraman, ketertiban masyarakat. TNI mengurusi pertahanan dan keamanan negara. Sisanya siapa? Yang mendampingi masyarakat sehari-hari siapa dong? Sisanya siapa? Ipolek Sosbud itu. Iya. Hankamnya sudah di luar Hankam. Iya, di luar Hankam. Ipolek ideologi. Betul supaya sekali. Soft terus di masyarakat. Betul sekali. Gak terus melang-lang ideologi kebangsaan kita yang sudah final. Nah ini kita bukan ingin ngerebut domain orang, tapi ini saya ingin sampaikan ini untuk menjelaskan betapa strategisnya positioning KUA itu. Nah sekarang dengan positioning yang sangat strategis itu, masa cuma ngurusin pencatatan nikah? Iya, padahal sejarahnya saja sudah seperti itu. Maka pertanyaan pentingnya tadi itu gitu, sejak kapan degradasi itu? Sejak kapan? Penghulu itu diasumsikan hanya ngurusin pencatatan nikah. Iya. Secara tidak sadar asumsi itu kan terbentuk. Iya. Maka oke lah. Ya, itu mungkin jatahnya para peneliti ya.
bagus juga nih buat bahan penelitian. Iya betul. Sejak kapan itu? Gitu. Iya. Nah sekarang daripada kita sibuk-sibuk ke situ, kita berpikir saja bahwa KUA ini harus ditransformasi. Awalnya itu. Oke. Kita harus melakukan transformasi terhadap KUA, bahwa mereka ini adalah representatif dari negara ini. Jadi kalau dalam preambul ya, mukadimah itu kewajiban negara adalah melindungi segenap warga negara, maka tugas negara itu siapa yang melaksanakan? Harus ada orang-orang. Harus ada orang-orang yang melaksanakannya, yaitu ASN itu kan, aparatur sipil negara. Nah KUA itu ya adalah salah satu dari ASN itu. Jadi sebenarnya secara fungsional KUA ini menjadi wakil negara untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat di bidang itu tadi, keagamaan. Di tiap kecamatan. Nah cara pandang ini bahwa dia wakil negara, dia kantor vertikal yang ada di kecamatan itu, dan dia juga mengawal beberapa undang-undang tadi yang ujungnya adalah berupa pelayanan kepada masyarakat, maka mau nggak mau KUA harus direvitalisasi, gitu. KUA harus direvitalisasi. Kalau tidak ya nanti fungsinya hanya akan administratif kayak gitu. Jadi goals revitalisasi ini salah satunya juga untuk mengembalikan mindset masyarakat bahwa pelayanan di KUA itu sebetulnya demikian luasnya. Luas banget sebenarnya. Konsultasi syariah juga, bimbingan agama, mau konsultasi zakat wakaf juga sebetulnya bisa di KUA. Ya memang harus direvitalisasi. Aliran paham keagamaan Islam, semuanya. mitigasi konflik, semuanya. Fakta bahwa dia punya posisi yang sangat strategis ada di halaman rumah. Kalau nggak boleh dibilang di tengah-tengah masyarakat akar rumput. Itu luar biasa. Begitu masyarakat buka pintu, sebetulnya potensi konflik mereka dari sudut pandang sikap keberagamaan itu sudah ada ya. Ya gampangnya gini, wajah Menteri Agama itu yang paling dekat dengan masyarakat itu siapa? Dari mana masyarakat bisa membayangkan Kemenak itu kayak apa? Melalui apa? Iya. KUA-nya. Itu Menteri Agama tingkat kecamatan. Seperti itu. Jadi gagasan tentang revitalisasi itu akhirnya menjadi sebuah keniscayaan. Gitu ya. Ya, sekarang bayangkan ya, dari sekian banyak kita punya PMA 34 betul? Ya. 34 2016 kan ada 10 fungsi, 6 diantaranya adalah pelayanan. Ya kan? Nah sekarang pertanyaannya begini, pelayanan mana di KUA yang paling berkembang? Pelayanan nikah. Pasti. Dialah yang paling berkembang dari sejak regulasinya, instrumennya, pengukuran, penilaian dan sebagainya. Bahkan masyarakat tahunya kalau itu nikah aja. Sampai penilaian kepuasan masyarakatnya ada. Tapi bagaimana dengan layanan yang lain? Tidak berkembang. Contoh yang paling dekat adalah wakaf, di mana PPAIW itu ex officio melekat pada kepala KUA. Berkembang? Belum. PPAIW itu pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Iya, PPAIW ya. Hasilnya adalah dokumen akta ikrar wakaf dan akta pengganti akta ikrar wakaf. Inilah yang menjadi dokumen legal sah yang dapat menerbitkan sertifikat tanah wakaf itu. Tanpa adanya ini, sertifikat tidak akan diterbitkan oleh BPN. Dasar diterbitkan oleh BPN adalah akta ikrar wakaf atau APAIW ya. Ya, ada ikrar itu. Dan itu fungsinya dilaksanakan oleh kepala KUA. Nah, ini belum berkembang. Buktinya apa? Banyak sekali sekarang tanah wakaf yang hilang. Iya. Rawan gugatan, betul. Peruntukannya berubah dan sebagainya. Ini teman-teman di wakaf sedang kerja keras ini untuk mengembalikan lagi fungsi itu. Betul. Gitu. Nah jadi memang kita sudah terlalu lama membiarkan fungsi-fungsi KUA yang sangat penting itu terbengkalai. Berarti sesungguhnya revitalisasi KUA itu bukan melahirkan hal baru ya, tapi mengingatkan kembali, menghidupkan kembali. Iya, mengingatkan kembali fungsinya, mengingatkan kembali kepada publik. Iya, menghidupkan kembali, menggiatkan kembali fungsi-fungsi yang sudah tidak terurus karena terlalu, kalau bahasa Jawanya itu ketungkul itu apa?
dikalahkan oleh fungsi yang administratif itu. Jadi Pak Menteri sekarang ini manasin lagi ya. Iya. Ayo dong gitu ya. Jadi sudah terlalu lama KUA ini tidak berfungsi menjadi kantor layanan publik yang sesungguhnya, tapi berubah menjadi kantor administratif. Itu sudah terlalu lama. Kayak kantor catatan. Ya, aku sering begini. Ini sekedar contoh kasus. Aku sering mengutip pasal 1 Undang-Undang 174 tentang perkawinan. Nah, itu kan pasal satunya itu penjelasan tentang pengertian perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Nah, itu pengertian perkawinan. Berikutnya ada tujuan perkawinan. Dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dari pasal ini, kalau kita perspektif kita adalah bahwa kita mendapatkan mandat untuk pelaksanaan Undang-Undang 174 yang amanat pengawalannya ada pada Kementerian Agama. Itu deep banget ya. Iya, maka pertanyaannya seperti ini. Pertanyaannya yang paling relevan adalah sudah sejauh mana kita membantu masyarakat mewujudkan perkawinan sebagaimana pasal 1 ini. Perkawinan masyarakat adalah ikatan lahir batin sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Sejauh mana kita membantu mereka? Iya. Ternyata kita ini baru sampai di mewujudkan ikatan lahir, titik. Iya. Belum batinnya. Oke. Buktinya apa? Buku nikah. Buku nikah itu hanya ikatan lahiriah. Tidak ada cerita buku nikah dapat meningkatkan harmonis rumah tangga, itu nggak ada. Nggak ada cerita. Orang lagi berantem suami istri tunjukin buku nikah. Oh iya, astagfirullah. Yang ada adalah buku nikahnya masih terjaga, tapi ikatan batinnya sudah hancur lebur. Yang satu entah di mana, tapi karena akibat buku nikahnya masih terjaga, dia nggak bisa dikatakan bercerai. Ikatan lahirnya masih terjaga dengan sangat baik. Padahal batinnya sudah berpisah. Batinnya sudah nggak karu-karuan. Negara di situ ya baru sebatas seperti administratif saja. Iya, makanya di sini akhirnya kita latih untuk mengembangkan fungsi-fungsi layanan yang dapat membantu masyarakat menumbuhkan ikatan batinnya. Termasuk BIMWIN itu ya? Termasuk BIMWIN. Membangun relasi harmonis, mengelola keuangan keluarga, konsultasi perkawinan dan keluarga dan lain-lain. Ini berjalan, Des? Sudah berjalan. Di banyak. Ya, nah ini salah satu contoh saja bahwa revitalisasi itu memang sangat dibutuhkan. Substansial sekali ya. Substansial banget. Itu mau nggak mau ini keniscayaan. Itu kan baru satu contoh juga ya. Iya. Belum lagi kalau kita bukan mengevaluasi apa dong namanya. Melihat apakah layanan KUA itu sudah sesuai dengan perkembangan zaman yang demikian cepat. Ya belum. Iya, itu satu hal juga itu. Contoh misalnya kita udah membangun SBSN. Gedung KUA melalui SBSN bagus begitu. Coba bayangkan apa yang orang pikirkan ketika lewat ke KUA itu. KUA-nya bagus, apa yang dia pikirkan? Wah, KUA-nya bagus ya. Manfaatnya apa buat kami? Emang kalau gedung KUA-nya bagus, ngefek gitu. Iya. Iya kan? Lumayan lah pas kesana ada AC-nya dingin gitu. Itu hal-hal seperti itu, fakta-fakta seperti itu memang mau nggak mau kita harus ikuti dengan merevitalisasi fungsi-fungsinya. Jadi revitalisasi ini tadi masalah fisik infrastruktur juga termasuk bagian yang menjadi concern untuk ditingkatkan kualitasnya, pelayanannya juga. Ya, jadi revitalisasi itu mengantarkan sebuah visi dan misi. Aspek apa aja sih Gus yang direvitalisasi? Sebelum ke situ aku mau jelasin bahkan ada visi dan misi Menteri Agama di dalam revitalisasi ini yang yaitu mewujudkan mewujudkan KUA sebagai pusat layanan keagamaan yang prima. Kalau nggak salah ada materi ya, ini bisa gitu. Jadi KUA sebagai pusat layanan keagamaan yang prima itu unggul, excellent gitu ya, berkualitas tinggi itu prima. Kredibel.
prima, kredibel. Nah, kredibel ini terkait dengan SDM-nya. Petugas penyedia layanannya itu kredibel. Dapat dipercaya, dapat diandalkan, hasil kerjanya valid. Misalnya menerbitkan buku nikah. Buku nikahnya sah. Asli, nggak ada salah cetak, nggak ada salah ketik, namanya sesuai dengan spellingnya sesuai pas dengan data-data kependudukannya ya. Bukunya asli, tanda tangannya asli, stempelnya asli, kredibel gitu. Hasilnya tuh kredibel. Prima, kredibel, dan yang ketiga moderat. Ya, moderat. Ya, moderat itu ya tadi itu wakil negara dia harus moderat, dia harus tidak memihak, dia harus bersikap adil, seimbang, tidak memihak ke kiri, tidak memihak ke kanan. Semua warga negara dia layani. Begitu, ini dulu. Allah harus melayani semua warga negara. Apapun afiliasi keagamaan dia. Persis. Karena negara tidak boleh berlaku diskriminatif. Saya sering tidak basa-basi. Saya tidak pernah basa-basi menjelaskan ini. Saya ambil contoh yang sangat vulgar, Ahmadiyah. Oke. Meskipun ada fatwa MUI tentang sesatnya Ahmadiyah, selama KTP-nya tertulis Islam, administratifnya dia Islam, maka dia harus dilayani oleh KUA. Karena dia Islam. Titik. Perkara sesat atau tidak bukan ranahnya negara untuk meneliti sampai sejauh itu. Karena aspek imannya Anda yakin beneran atau pura-pura kan? Agnostik atau ateis dengan KTP Islam misalnya. Iya, nahnu nakumu bidzahir kok. Negara pun demikian, negara itu menghukumi zahiriyahnya begitu. Nggak masuk ke aspek batin ya. Nggak masuk ke aspek. Nah, sebagai wakil negara kita juga harus begitu. Jadi selama dia mengaku Islam dan dapat dibuktikan bahwa keislamannya itu dengan dokumen-dokumen pendukung lainnya, ya memang harus dilayani. Berarti negara bukan hanya tidak mencampuri paham keagamaan orang, bahkan negara tidak berwenang untuk menghakimi keyakinan seseorang ya. Iya, pasalnya nggak ada. Sepanjang secara administratif harus dilayani, negara wajib melayani. Iya, KUHP-nya nggak ada. Kita ini nggak punya, kita ini bukan negara agama murni ya. Gitu. Kita menghormati, negara ini menghormati karena sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, bahwa norma-norma agama itu dihormati oleh negara ini gitu. Bahwa bangsa kita itu sudah beragama sejak lama, sebelum negara kita ini lahir. Iya. Kita ini para founding father itu paham kok bahwa sebagian besar dari kita ini adalah penduduknya Muslim. Tetapi mereka kan nggak ngotot. Buktinya 7 kata dalam Piagam Jakarta juga direlakan. Mengalah ya memang istilahnya demi untuk keutuhan. Ya karena untuk rahmatan lil alamin. Kebersamaan kebangsaan kita ya. Karena rahmatan lil alamin. Bagaimana Islam ini dan bagi setiap pribadi yang mengaku Muslim itu mewujudkan rahmatan lil alaminnya dalam kehidupan sehari-hari. Di berbagai aspek. Baik kehidupan pribadi maupun kehidupan publiknya. Ini menarik. Betapa rahmatan lil alamin sifat keberislaman orang Indonesia ya. Iya. Contoh syariat zakat ya. Syariat zakat itu ada nggak ketentuan yang mewajibkan bahwa penerima zakat itu adalah Islam? Saya memberi contoh praktik di zaman Rasul ketika para pemuka-pemuka dan orang-orang kafir Quraisy yang lunak hatinya pada Islam itu diberi zakat loh. Ada satu asnaf di sana, mu'allafatu qulubuhum. Orang yang sedang ingin disatukan hatinya supaya nggak memerangi Islam. Ya berarti bukan Islam dong. Belum Islam. Dikasih zakat. Itulah asal muasal kata mu'allaf itu. Jadi mu'allaf itu sebenarnya itu sesaat sebelum dan sesudah masuk Islam. Sesaat sebelum. Menarik. Itu perlu pembahasan lagi. Iya betul. Ini satu contoh bahwa sebenarnya Islam itu ya rahmatan lil alamin. Ya dari sananya sudah rahmatan lil alamin. Sudah. Gitu. Jangan dipersempit pengertian rahmatan lil alamin itu. Sudah katanya aja luas ya. Rahmat itu luas. Alam itu luas. Jadi sudah luas. Jangan disempit-sempitin deh. Gitu. Ada yang mempersempit. Ini saya minta tolong ditampilkan, barangkali ada poin-poin yang perlu teman-teman ketahui dari materi tentang revitalisasi KUA.
Dan ada peta jalan. Bisa dibuka satu ya. Tadi yang coba masuk ke ini deh, masuk ke tujuan strategis. Tujuan strategis itu ada di slide berapa itu? Lagi. Terus. Nah ini dia. Jadi revitalisasi ini punya tujuan strategis ya. Yang pertama itu untuk meningkatkan kualitas kehidupan umat beragama. Nah ingat, yang ditingkatkan kualitas kehidupannya. Mungkin padanannya tuh mencerdaskan kehidupan bangsa, ya, mencerdaskan. Dalam konteks yang lebih umum, ya. Karena ini Kementerian Agama, jadi dimensinya agama. Ya, meningkatkan kualitas kehidupan umat beragama. Jadi kualitas kehidupan yang meningkat, enggak baperan, enggak mudah terprovokasi, enggak mudah merasa terintimidasi. Jadi supaya dapat rahmatan lil alaminnya itu dapat tempat gitu. Nah, berat banget loh ini. Ya, yang kedua itu menguatkan peran KUA. Nah ini peran KUA. Tadi kita udah bahas panjang lebar ya. Kita underline bagian peran KUA dalam mengelola kehidupan keberagamaan ya. Ya, itu perannya yang kita tingkatkan, yang kita kuatkan. Peran KUA dalam mengelola kehidupan keberagamaan. Nah, yang ketiga menguatkan program dan layanan keagamaan. Gitu. Perannya meningkat, ya diakui, signifikan, artikulatif gitu ya. Okay. Nah kemudian diperkuat pula program-programnya, jenisnya, jumlahnya, layanan-layanannya. Diperkuat tidak hanya perspektif Kemenak, tapi perspektif masyarakat. Jadi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, layanan apa yang dibutuhkan, itu kita sediakan di KUA. Jadi nanti akan banyak sekali jenis-jenis layanan. Di belakang nanti ada. Oke, jadi perspektifnya perspektif masyarakat yang membutuhkan. Oh, betul. Bukan betul. perspektif kita yang memberi layanan. Iya, kalau perspektif kita kan butuh nggak butuh nih gue kasih kan gitu. Subjektif sekali ya. Itu sama seperti orang jualan gitu. Kamu punya produk, laku atau enggak di mana? Iya. Benar-benar. Saya mau jualan lipstick, jualan bedak, ternyata di situ nggak butuh. Nggak butuh. Tapi yang penting saya layanin lah gitu ya. Ya akhirnya udah. Jadi nggak fungsional ya. Ya. Nah yang keempat meningkatkan kapasitas kelembagaan KUA. Sebagai apa? Pusat layanan keagamaan. Nah ini kapasitas kelembagaannya. Jadi menguatkan. Itu pusaka itu ini ya? Ya betul. Keagamaan. Pusat layanan keagamaan. Jadi kapasitas kelembagaannya diperkuat, sarprasnya, fisiknya, BOP-nya, sistemnya, regulasinya dan sebagainya. Ini yang penting. Gitu. Jadi dari keempat tujuan strategis ini banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan. Mulai banyak dari ini kalau tiap poin di breakdown banyak banget nih pasti ya. Iya. Peningkatan kualitas kehidupan beragama itu. Iya. Tapi semua bermuara pada KUA. Saya sering menganalogikan, hanya orang yang memiliki sesuatu dapat memberikan sesuatu. Kalau kita tidak memiliki sesuatu yang akan kita berikan, mau ngasih apa? Hanya orang yang punya yang bisa memberi. Hanya orang yang punya yang bisa memberi. Kalau dalam bahasa fikih itu milkut tam, milik penuh. Maka barang pinjaman gak boleh diberikan ke orang lain. Karena bukan miliknya. Ada kiai itu yang Kiai Hamid, saya ingat itu ketika Kiai Hamid itu salah seorang kiai yang tidak mau menerima sedekah jika itu dari hasil berhutang. Gak mau menerima sedekah? Hasil hutang. Orang lain mau sedekah, hutang dulu. Saya mau sedekah kepada beliau, tapi saya hutang. Karena itu belum milik saya. Belum milkut tam, hanya milik penuh yang dapat diberikan. Beliau nggak mau. Gitu. Sedekah itu jangan utangan, barang utangan. Kalau dia belum mampu sedekah ya nggak usah. Ya. Wong senyumanmu itu sudah sedekah. Senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Semudah itu untuk melakukan sedekah. Nggak usah maksa-maksa diri, apalagi sampai berhutang gitu. Nah ini, jadi dalam konteks itu kita harus perkuat KUA-nya, kita perkuat kelembagaannya, kita perkuat SDM-nya agar mereka bisa memberikan layanan. Ya. Bagaimana mungkin mereka tidak memilikinya, lalu akan memberi layanan? Ya. Maka harus capacity building-nya, bahkan dari perspektifnya, paradigma mereka. Bagaimana mungkin akan memberikan layanan terima kalau mereka tidak terima? Iya, bagaimana meningkatkan kualitas kalau mereka sendiri tidak berkualitas? Nah, gitu. Iya, peningkatan kapasitas kelembagaan itu kalau mereka tidak berkapasitas. Iya kan? Itu. Oke, boleh lanjut mungkin ya? Boleh.
Nah selanjutnya itu mungkin ini penting nih teman-teman KUA, penghulu, penyuluh juga ya, karena penyuluh. Ya memang ketika kita membahas KUA maka kita tidak boleh melupakan fungsi penyuluh. Dia adalah anak kandung kita semua, penghulu dan penyuluh itu anak kandung Kementerian Agama yang diletakkan di KUA kecamatan. Maka dua-duanya harus kita perhatikan secara adil. Mereka berkantor di KUA. Berkantor di KUA. Oke. Kita udah lama ya. Saya sendiri kalau membintek itu yang diundang ya penghulu dan penyuluh. Tidak boleh ada. Tidak ada pembedaan di situ. Ya. Barangkali nanti pada perbedaannya ada pada aspek-aspek yang spesifik. Kalau ketika pengakuan sama ya. Ya. Dua-duanya adalah perpanjangan tangan dari Kementerian Agama. Ya. Nah ini perspektif yang kita gunakan. Jadi Bima Islam punya perspektif untuk melihat peran fungsinya. Yang menarik itu angka 1. Kita gunakan surah At-Taubah 128. Ini ayat karena sudah. Di podcast kita ada pengajian tentang dasar-dasar yang lebih filosofis dulu dari perspektif Islam ya. Iya, ini menarik loh. Ayat angka 1 itu. At-Taubah 128 itu ayat yang sudah sangat populer. Itu kan tentang sifat Rasul ya. Jadi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu kan populer banget itu. Hafal semua. Tetapi di situ ternyata ada makna layanan publik. Wah, jadi seru deh. Jadi begini. Tafsir ayat dengan layanan publik ini seru ya, deh. Jadi gini. Allah menciptakan khalifah fil ard. Oke. Ya kan? Khalifah fil ard pengelola bumi. Ya. Nah, bagaimana pengelola bumi itu? Allah memberikan contohnya. Dari siapa? Para rasulnya. Ya. Nah, untuk kita teladan kita adalah Nabi Muhammad. Ini ayatnya. Jadi sungguh telah datang kepadamu laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dari golonganmu, bangsamu sendiri, sehingga kamu bisa meneladaninya. Kamu nggak susah-susah karena sama-sama manusia kayak kamu. Iya. Gitu ya. Tuhan mengutus kepada manusia itu manusia. Manusia gitu. Nah, bagaimana sifatnya? Azizun 'alaihi ma 'anittum. Tidak tega melihat penderitaan kalian, gitu. Itu sifat Rasul yang pertama. Beliau empatinya besar sekali, sangat berempati terhadap persoalan-persoalan yang dialami oleh masyarakat. Ya. Empatinya besar. Nah, yang kedua, harisun 'alaikum, sangat ingin membantu, sangat ingin melayani. Empati, pelayanan. Ya. Bil mu'minina raufur rahim, dengan lemah lembut dan kasih sayang. Ini caranya. Wow, saya udah mulai agak dapet nih poinnya ya. Itu makanya inilah paradigma dasar layanan publik. Pertama, kalian harus empati. Ya. Ini bagus buat ditulisan di jurnal. Layanan publik berbasis agama nih ayatnya di sini. Mengapa perspektif masyarakat yang dipakai? Karena empati. Iya. Empati itu bukan dari diri kita. Ini kan ayat ini perspektifnya perspektif masyarakat. Masyarakat, betul. Penderitaannya, kebutuhannya. Iya. Jadi empatinya besar melihat penderitaan masyarakat, melihat persoalan yang diderita atau dialami oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, sangat ingin membantu, menolong kalian. Artinya pelayanan. Ada layanan di situ. Muncullah layanan. Caranya apa? Bil mu'minina raufur rahim. Jangan kasar, harus lemah lembut, harus baik. Layanan prima. Memberikan kenyamanan, layanan prima tadi. Gitu. Ini At-Taubah 128. Okay. Jadi ayat layanan publik. Harusnya jadi motonya Bimas Islam nih. Ayat ini. Gitu kan. Nah, barulah yang nomor 2, 3, 4 make sense. Bimas Islam adalah wakil negara gitu, yang memiliki mandat melayani masyarakat gitu. Dia wakil negara. Semua orang yang mengaku dalam barisan Bima Islam harus memiliki perspektif atau citra diri sebagai wakil negara. Betul. Gitu. Jangan sampai pegawai Bimas Islam justru tidak mewakili atau tidak merepresentasikan pegawai pemerintah. Itu dia. Sadarlah. Negara tidak melihat
perbedaan satu persatu. Dia kemaslahatan secara umum, semua atas nama warga negara ya harus dilayani. Yang ketiga, Bima Islam mengayomi semua umat Islam, termasuk kelompok-kelompok dan aliran-aliran gitu. Semua dilayani Bima Islam. Karena wakil negara tadi, karena At-Taubah 2128 itu. Ini bahasan kita luar biasa ya. Saya kira ngebahas revitalisasi keuangan setengah jam cukup, ini udah 1 jam. Nah, kita lanjut nanti di part 2 mungkin ya. Jadi nanti videonya kita buat 2 part karena saya pengen mengeksplor lebih banyak sebetulnya. Boleh. Ya, tentang revitalisasi keuangan. Jadi sementara kita close dulu untuk sesi ini terkait dengan pembahasan mengenai revitalisasi keuangan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan podcast To The Point Bimas Islam, kepada Kusdir. Thank you sudah bergabung dengan kita dan kita sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Pasti bermanfaat ya. Teman-teman jangan lupa like, comment, dan share video ini sehingga manfaat dari video ini dapat dirasakan oleh lebih banyak orang. Terima kasih. Sigit Kamseno pamit. To The Point Bimas Islam akan kembali lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.